Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas pendidikan biologi A 2019 akan memaparkan tugas mata kuliah manajemen laboratorium dengan topik alat yakni mikroskop. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yakuta Maziatin Jamilah dengan NIM 3 digit dari belakang 016 dan saya Trisna Anindita dengan NIM 3 digit dari belakang 034. Yang pertama, pengenalan. Pada tahun 1675, Anthony van Leeuwenhoek membuat mikroskop dengan kualitas lensa yang cukup baik. Leeuwenhoek menumpuk lebih banyak lensa sehingga bisa mengamati mikroorganisme pada air hujan yang menggenang, air jambangan bunga, air danau, air laut, serta bahan pengorekan gigi. Mikroorganisme tersebut kemudian disebut dengan animalcule. Mikroskop dalam bahasa Yunani berasal dari kata mikros yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Mikroskop diperlukan dalam kegiatan pengamatan dan penelitian karena dapat digunakan untuk mempelajari struktur atau bentuk benda yang sangat kecil. Selanjutnya yakni komponen penyusun. Komponen penyusun mikroskop seperti yang terdapat pada gambar terdiri atas yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan objek yang dibentuk oleh lensa objektif. Lensa okuler terletak di bagian ujung atas tabung mikroskop, berdekatan dengan mata pengamat. Yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar objek atau spesimen. Lensa objektif berperan dalam pembentukan bayangan pertama dan menentukan struktur atau bagian yang akan terlihat pada bayangan akhir. Yang ketiga, tabung mikroskop. Tabung mikroskop berfungsi sebagai penghubung antara lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler terletak pada bagian atas tabung, sementara pada bagian bawah tabung terdapat revolver, di mana pada revolver tersebut terdapat lensa objektif. Yang keempat, pengitar. Pengitar atau revolver berfungsi sebagai tempat lensa objektif, serta untuk memutar lensa objektif sehingga perbesarannya berubah. Yang kelima, lengan. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mengangkat atau memindahkan mikroskop. Yang ketujuh, penjepit. Penjepit berfungsi menjepit preparat agar tidak bergerak, bergeser, atau berubah tempat. Yang ketujuh, tombol pengatur pemusat. Tombol pengatur pemusat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengatur intensitas cahaya agar tertuju pada lensa objektif. Yang kedelapan, mikrometer. Mikrometer berfungsi untuk menaik turunkan meja benda atau tabung, serta memfokuskan bayangan secara halus dan lambat. Yang kesembilan, makrometer. Makrometer berfungsi menaik turunkan meja benda atau tabung, serta memfokuskan bayangan secara kasar dan cepat. Yang kesepuluh, meja objek. Meja objek atau meja benda berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan dilihat. Objek atau preparat diletakkan di atas meja dengan dijepit oleh penjepit. Di bagian tengah meja terdapat lengan untuk dilewati sinar. Yang ke-11, lampu. Lampu berfungsi sebagai sumber cahaya. Beberapa mikroskop menggunakan cermin yang berfungsi untuk memantulkan cahaya. Cermin memiliki dua sisi, yakni cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan apabila sumber cahaya cukup terang, sementara cermin cekung digunakan apabila sumber cahaya kurang. Yang ke-12, dasar mikroskop. Dasar atau kaki mikroskop berfungsi untuk menopang dan memperkokoh kedudukan mikroskop sehingga dapat tetap tegak berdiri. Selanjutnya yakni fungsi. Mikroskop berfungsi untuk memperbesar objek atau organisme hidup yang berukuran kecil, sehingga dapat dilihat secara detail untuk membantu kegiatan pengamatan atau penelitian yang dilakukan manusia. Selanjutnya ada tipe atau jenis.
terdapat 4 tipe atau jenis mikroskop, yakni mikroskop cahaya, mikroskop konfokal, mikroskop fluoresken, dan mikroskop elektron. Yang pertama, mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki perbesaran maksimal 1000 kali. Mikroskop cahaya memiliki 3 dimensi lensa, yaitu lensa objektif, lensa okuler, dan lensa kondensor. Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya berasal dari sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin di bawah kondensor. Pada mikroskop modern, sumber cahaya berasal dari lampu sebagai pengganti sinar matahari. Mikroskop cahaya berfungsi untuk mengamati berbagai objek atau spesimen dengan perbesaran maksimal 1000 kali. Yang kedua, mikroskop konfokal. Mikroskop konfokal menggunakan teknologi laser atau sinar laser untuk pemindaian objek atau spesimen yang lebih akurat. Pemindaian dapat dilakukan pada objek dalam keadaan utuh tanpa melalui teknik preparasi dengan keluaran secara real-time. Mikroskop konfokal berfungsi untuk mendapatkan visualisasi 2 dimensi dan 3 dimensi dari suatu sel untuk aplikasi di bidang biomedis. Yang ketiga, mikroskop fluoresken. Mikroskop fluoresken menggunakan sinar ultraviolet atau sinar yang panjang gelombangnya mendekati panjang gelombang sinar ultraviolet sebagai sumber iluminasi. Mikroskop fluoresken menghasilkan spesimen fluoresken yang memandarkan cahaya. Mikroskop fluoresken berfungsi untuk pengamatan hasil teknik imunofluoresken serta untuk mendeteksi dan mengidentifikasi secara cepat keberadaan mikroorganisme pada spesimen klinis atau spesimen yang berupa jaringan. Yang keempat, mikroskop elektron. Mikroskop elektron mampu melakukan perbesaran objek hingga 100.000 kali dengan menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar. Macam-macam mikroskop elektron yaitu mikroskop transmisi elektron, mikroskop pemindai elektron, mikroskop pemindai transmisi elektron, mikroskop pemindai lingkungan elektron, dan mikroskop refleksi elektron. Mikroskop elektron dapat digunakan untuk mengamati struktur yang berukuran kurang dari 0,2 mikrometer serta memiliki ketebalan tertentu dengan visualisasi 2 dimensi. Mikroskop elektron berfungsi untuk mempelajari dan mengamati ultrastruktur internal dari suatu sel dengan perbesaran 10.000 hingga 100.000 kali. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yakuta. Terima kasih untuk Saudari Trisna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip dan langkah kerja penggunaan. Prinsip kerja mikroskop untuk melihat makhluk hidup mikroskopi atau makhluk berukuran kecil dan tidak kasat mata dengan cara menempatkan objek pengamatan pada meja preparat yang ada di mikroskop, kemudian diamati dengan lensa sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan mikroskop. Yang pertama, mikroskop diletakkan pada meja yang rata, datar, dan stabil, serta pastikan meja berdiri kokoh dan tidak mudah goyah. Yang kedua, mikroskop yang menggunakan sumber listrik diletakkan pada tempat yang menjangkau sumber listrik. Yang ketiga, menyediakan objek yang akan diamati dan menyiapkannya di dekat meja mikroskop untuk memudahkan pengguna mikroskop. Yang keempat, setelah objek telah siap, kendurkan makrometer agar pengamat dapat dengan mudah meletakkan objek atau preparat pada meja preparat. Yang kelima, letakkan objek pengamatan atau preparat pada mikroskop, kemudian jepit dan pastikan preparat tidak mudah bergeser. Langkah yang keenam, menyalakan lampu untuk menerangi objek pengamatan. Pada mikroskop yang menggunakan cahaya matahari, pengamat harus mengatur cermin atau diafragma untuk memfokuskan cahaya agar tepat mengenai objek pengamatan. Yang ketujuh, aturlah levolver untuk memilih perbesaran yang tepat pada saat mengamati objek. Umumnya, perbesaran mikroskop terdiri dari 4 kali, 10 kali,
40 kali, dan 100 kali. Namun, ada juga yang memiliki perbesaran lebih dari 100 kali. Yang kedelapan, apabila pengamat menggunakan mikroskop monokuler, maka pengamat hanya bisa menggunakan satu mata untuk pengamatan. Apabila pengamat menggunakan mikroskop binokuler, maka pengamat dapat menggunakan kedua mata untuk pengamatan. Apabila pengamat menggunakan mikroskop trinokuler dengan tambahan kamera yang sudah terpasang, maka pengamat dapat melakukan pengamatan hanya dengan melihat monitor yang tersedia. Langkah yang kesembilan, pada beberapa mikroskop, makrometer dan mikrometer terletak pada satu unit mikroskop, sehingga memudahkan pengamat dalam mengamati objek. Langkah yang ke-10, pengamat dapat memutar makrometer dan mikrometer pada preparat untuk menggeser preparat sehingga berada pada posisi yang tepat di bawah lensa. Langkah yang ke-11, setelah letak preparat sudah tepat di bawah lensa, pengamat dapat memutar makrometer atau mikrometer yang ada di lengan mikroskop untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa pada objek yang ada di preparat. Dan langkah yang ke-12, pengamat dapat menyesuaikan kembali baik revolver, makrometer, dan mikrometer untuk mendapatkan bayangan hasil pengamatan yang jelas dan tepat. Selanjutnya adalah langkah kerja perawatan. Yang pertama, penyimpanan mikroskop dilakukan pada tempat yang kering, sejuk, bebas debu, bebas dari uap asam maupun basah. Mikroskop diletakkan pada kotak yang dilapisi silika gel dan bersifat higroskopis, sehingga lingkungan mikroskop tidak lembab. Yang kedua, pada bagian-bagian mikroskop selain lensa yang terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan kain flanel. Untuk debu yang terselip di bagian mikroskop dapat dibersihkan dengan kuas kecil atau kuas lensa kamera. Yang ketiga, bagian lensa mikroskop baik lensa okuler, lensa objektif, dan kondensor dapat dibersihkan dengan tisu lensa yang dibasahi alkohol 70%. Tidak dianjurkan membersihkan lensa dengan sapu tangan atau lap kain. Yang keempat, pembersihan sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat menggunakan silol. Penggunaan silol harus dengan hati-hati, jangan sampai mengenai bagian mikroskop non-optik, karena akan merusak cat atau bahan plastik. Penggunaan silol pada pembersihan lensa harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Langkah yang kelima, setelah seluruh bagian mikroskop dibersihkan, pastikan tidak ada minyak imersi pada permukaan lensa, karena dikhawatirkan partikel akan menempel dan menggumpal ketika kering, sehingga mengakibatkan kemampuan lensa menurun. Nah, langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, sebelum dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan mikroskop, pastikan lensa objektif jauh dari meja preparat. Kondensor, makrometer, dan mikrometer dikembalikan seperti semula sebelum digunakan. Diafragma untuk mikroskop cahaya matahari diatur seperti semula, serta lampu pada mikroskop listrik dikecilkan intensitasnya, lalu dimatikan. Selanjutnya yaitu troubleshooting. Apa itu troubleshooting? Pada saat pengamatan menggunakan mikroskop, kemungkinan akan terjadi permasalahan-permasalahan sehingga kegiatan pengamatan kurang berjalan maksimal. Itulah yang disebut dengan troubleshooting. Beberapa di antaranya yaitu 1. Tidak ada cahaya, disebabkan karena tidak tersambung dengan listrik dan lampu mati. Dapat diatasi dengan menghubungkan dengan arus listrik dan mengganti lampu yang sudah mati dengan lampu yang baru. Yang kedua, lampu menyala, akan tetapi tidak memunculkan gambar atau bayangan, disebabkan karena diafragma masih tertutup dan lensa objektif masih belum menggunakan perbesaran yang sesuai. Dapat diatasi dengan memastikan diafragma terbuka dan memutar lensa objektif sampai menemukan perbesaran yang tepat. 3. Gambar atau bayangan yang terbentuk tidak jelas dan tidak fokus, disebabkan karena lensa objektif dan lensa okuler kotor. Dapat diatasi dengan memastikan kebersihan dari lensa objektif maupun lensa okuler sebelum melakukan pengamatan. Yang keempat, lampu berkedip, disebabkan karena daya tahan lampu sudah lemah atau lampu tidak terpasang dengan benar pada soket.
dapat diatasi dengan mengganti bohlam lampu yang baru atau mengatur ulang posisi bohlam serta memastikan lampu tertanam dengan benar. Dan yang kelima, mata lelah. Disebabkan karena pengaturan diopter kanan dan kiri tidak sesuai, dapat diatasi dengan mengatur ulang fokus diopter. Berikut adalah sumber pustaka dan sumber gambar yang kami gunakan untuk penyusunan materi di dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.